witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu cuma boleh 1 kali aja. Kenapa guys? Coba. Kalau witirnya 2 kali dia jadi genap. Contoh, sebelum tidur 3, tengah malam 3, 4, genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 2, genap. Salah. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6, genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4, genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4, genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2, genap. Itulah sebab dia nggak boleh 2 kali ya. Dia cuma boleh 1 kali ya. Halo Bekasi, barakallah, Mbak Ning, Mbak Dias, assalamualaikum, terima nunggal. Halo Mbak Nurina, masya Allah ya, Bogor ya. Halo my private following, Mbak Dias, Mbak Yus, thank you ya. Nah jadi teman-teman, makanya kalau udah witir sebelum tidur, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Atau sebelum witir telah tahajud, sebelum tidur belum witir, tengah malam tahajud, baru witir boleh ya. Kurang percaya ada R-nya. Kalau ada R-nya, aku susah nyebut. Kalau kurang pede itu dan sering nyalahin diri sendiri, itu dosa nggak sah. Lebih tepatnya bukan, tergantung kasusnya ya. Kalau kita menyesali yang terjadi karena kesalahan kita, itu boleh. Tapi menyesali yang terjadi karena kekurangan kita, itu nggak boleh. Beda kesalahan dengan kekurangan. Teman-teman dengar baik ya, bahwa yang boleh kita ingat hanya dosa. Kekurangan jangan ingat-ingat banget. Fokus aja dengan kelebihan kita. Dan kelebihan itu kita naikkan. Ya, jangan fokus dengan kekurangan. Kita cuma boleh fokus dengan kalau dosa aja. Kalau kita udah nggak bisa ngomong, jangan dipaksain bisa ngomong. Kita bisanya nulis, maka kita maksimalkan di nulis, gitu maksudnya. Ya, gitu ya. Jadi menyalahkan diri sendiri nggak boleh. Maafkan setiap air mata yang menetes, maafkan setiap kesalahan yang menetes. Kalau kita salah ya maafkan diri kita. Besok kita tinggal nggak ulang lagi ya. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Kalau duha nggak usah pakai witir berarti ya, nggak usah Mbak. Duha itu pagi, witir itu malam Mbak, witir itu tidak pagi ya, witir itu malam, dari habis isya sampai azan subuh ya. Habis duha nggak ada witir besti, nggak ada witir ya. Ingat ya, witir itu sholat malam teman-teman, yang dilakukan adalah dari habis isya sampai azan subuh, antara itu aja. Setelah sholat duha nggak ada witir ya teman-teman ya. Ya, dipertemukan sama Allah di akhir tahun, belajar hijrah, masya Allah. Mbak Elika, terima kasih. Ya, dalam dalil dikatakan hijrah butuh waktu yang panjang, nggak ada masalah. Kita tidak harus lebih baik daripada orang lain. Kita hanya perlu lebih baik dari diri kita di masa lalu, di masa kemarin ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kita selalu upgrade diri kita dalam hal apapun dunia akhirat kita. Ya, dimana kita bisa lebih baik menghadapi orang dan seterusnya. Makanya teman-teman, aku berharap kita semua yang dikenal ini orang-orang yang positif, orang-orang yang tidak ngejudge orang lain, orang-orang yang bisa berprasangka baik dengan orang lain, ya, positive vibes ya bahasa aku ya. Coba teman-teman perhatikan pertanyaan teman kadang-kadang muter-muter di situ. Adakah aku protes? Nggak ada. Adakah aku ngejudge walaupun pertanyaannya misalnya sangat gampang bagi aku jawab? Kok nanyanya ini mulu sih? Enggak sama sekali. Kok nanyanya itu doang, itu aja kok nggak tahu? Demi Allah nggak ada. Karena aku berusaha untuk mengerti kondisi kita semua. Karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda teman-teman. Setiap orang punya kehidupan yang berbeda. Jadi nggak boleh banget kita ngejudge, itu berdosa banget ya. Maka innallah ahkamul hakimin, Allah adalah hakim yang paling adil. Kemarin aku ngelihat di satu kanal ada seorang dai ya, ulama bilang, kok itu aja nggak tahu sih? Aduh, hatiku tuh sakit sekali gitu ya. Ketika mereka mengatakan gitu kepada netizen, padahal aku udah susah payah menjelaskan dengan baik, dengan sabar, dengan tidak ngejudge apapun, tapi ada satu orang yang ngomong, aku dapat screen recorder ya dari seorang temanku. Ada ulama yang bilang, kak itu aja kamu nggak tahu sih. Aduh, itu aku sakit hati banget teman-teman ya. Sakit hati dalam artikulasi ya, umat itu ya nggak tahu ya dibimbing gitu, bukan dibilang kok lu nggak tahu sih. Nauzubillah ya teman-teman ya. Semoga kita lebih baik ke depan ya teman-teman ya. Untuk jarak rentang haid dengan haid selanjutnya tergantung masa haid teman-teman. Yang jelas lebih dari 15 hari itu teman-teman namanya istihadah gitu ya. Kalau udah istihadah itu kalau udah istihadah itu boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf ya teman-teman ya. Masya Allah. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik
foto aku yang ada di atas yang baru mampir, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku yang nge-give, semoga jadi amal jariah. Oh, Ustazah boleh nggak umrah pakai uang serdos? Boleh, nggak ada masalah. It's okay, no problem. Bangun terlambat jam 7 ya, langsung wudhu, sholat subuh. Harus sholat subuh ya. Persoalan teman-teman nanti itu dosa atau enggak, wallahu a'lam bishawab. Penting lakukan dulu. Bolehkah membuat list harapan untuk kedepannya? Kalau tentang dunia aja gimana? Nanti malam kita buat dunia dan akhirat ya. Aku Q&A sekarang, setelah itu aku munculkan keranjang. Kita berikan kesempatan buat teman-teman yang mau beli buku dan parfum non alkohol Quran buat belajar. Kita tutup live jam 10, kita masuk ke live aku lagi di jam 10 lewat 10 paling lama. Kita nanti list harapan di masa depan, karena harapan tuh baginya 4 ya, harapan ibadah, akhlak, kemudian rezeki, kemudian harapan untuk lingkungan ya, orang di luar kita, harapan kita apa untuk mereka. Jadi kita imbang ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku ngomong didengar nggak nih ya teman-teman? Ngetik aja. Oleh Mbak Yusel, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini didengar nggak sini guys? Halo Za, izin mampir sebentar. Helikopter saya parkir di mana nih? Samping mejaku helikopternya. Ya, Ustazah mengandung tidak mengikuti puasa Ramadan, gimana cara gantinya? Kalau boleh fidyah, boleh hamil dan menyusui, boleh fidyah ya. Memberi makan satu orang fakir miskin untuk 1 hari ya. 1,4 kg beras per hari. Ada ulama yang bilang 7 on 1 mud atau 2 on 1,4 kg. Aku selalu bilang 1,4 kilo biar lebih hati-hati. Kalau pas sholat terus pas sujud terhalang mukena gimana? Ini nggak boleh. Ini nggak boleh terhalang ya guys. Ini nggak boleh ya. Jadi ini harus nempel ke sejadah ya. Ustazah kalau lagi doa buang angin nggak apa-apa ya. Tapi mubazir kalau anginnya dibuang-buang ya. Dengerin ya, aduh berapa liter aku belum nyari Mbak Asti, 1,4 kilo itu berapa liter ya Allah Karim, aku belum nyari, maaf ya, maafin aku ya guys. Halo Mbak Haja, jaraknya 3 jari untuk terlihat keningnya, benar sekali. Halo Mbak Indra, assalamualaikum Mbak Alapau, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Pakai mau kena warna boleh. Ya, memang ada dalil Rasul pernah bersabda, alaikumus sauda wal baida indas sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Tapi itu dulu pada masa Rasul khaliful Yahud untuk membedakan diri dari orang Yahudi ya. Sekarang nggak masalah karena ada dalil, ada kaidah usul fiqh, taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Dulu laki-laki disuruh cukur kumis, panjangkan jenggot supaya beda dari orang Yahudi. Sekarang tak harus berjenggot ya. Dulu wanita dianjurkan pakai baju hitam putih ketika sholat untuk bedakan diri dari orang Yahudi. Sekarang boleh pakai polkadot ya. Dulu wanita nggak boleh keluar rumah ya tanpa mahram, karena tidak aman. Sekarang dibolehkan. Dulu wanita tidak boleh ke kuburan. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala faduruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang situasi sudah aman, aku bolehkan. Jadi hukum-hukum itu ada yang berubah, ada yang tidak guys. Dulu orang zakat pakai gandum, sekarang pakai beras. Dulu orang zakat pakai emas, sekarang orang zakat pakai uang. Ya, dulu orang bayar fidyah pakai kurma, sekarang pakai liter atau kilogram beras. Jadi itulah hukum Islam, sangat luas betul kalau ingin dibahas satu persatu ya. Oke, assalamualaikum ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyung. Oke, Zah niat sholat jumlah rakaat tidak disebut, nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah ya. Ustazah mau berangkat umroh, sebelumnya kita mulai ngaji dan dikhatamkan di Baitullah, boleh aja, nggak ada masalah ya. Ya, masya Allah teman-teman, gimana sinyalnya? Oke ya, teman-teman yang baru mampir boleh tap layarnya, tambal gigi ya nggak apa-apa guys, kan sakit ya. Tambal gigi nggak apa-apa, tap layarnya dikencengin, klik foto aku yang ada di atas bagi yang baru mampir, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Halo Mbak Kimi, Mbak Lili, iya sampai paham ya. Senang banget dengar kajian Ustazah, nggak fanatik, kekinian banget, Masya Allah, tabarakallah. Mbak Lili, Mbak Humairah, iya Mbak, aku ikutin syariat aja. Ada sih yang aku tegas banyak ya, soal aurat aku tegas ya, soal zakat aku tegas banget ya. Soal hal-hal yang memang udah jelas hukumnya, biasanya aku tegas banget. Karena aku nggak bisa lari juga dari hukum itu, karena kita kan sama ya.
Haid sudah 20 hari boleh sholat, boleh. Setelah 15 hari boleh sholat, boleh puasa, boleh zakat, boleh tawaf, boleh ya. Mbak Rohana, Assalamualaikum, gigi depan nggak apa-apa ya. Ustazah kalau sholat sunnah baca iftitah nggak? Semua jenis sholat sunnah, semua jenis sholat ya itu hukumnya baca iftitah sunnah, nggak wajib, nggak wajib, nggak wajib ya, nggak wajib ya. Ustazah kalau kita mau umroh tapi nggak bisa atau belum paham membaca Al-Quran dengan benar, nggak ada hubungannya, umroh pergi aja, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya ya. Cuman belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Nanti kalau udah bisa baca Qurannya jadi sunnah. Oke? Oke, laki-laki berambut panjang nggak ada masalah. Yang penting jangan ikat rambut laki-laki ketika sholat ya. Ustazah apa hukumnya kalau pinjam kredit di bank syariah? Apakah termasuk riba? Waduh, aku nggak bisa jawab untuk kredit di bank syariah atau di bank konvensional karena aku nggak tahu instrumennya kayak gimana ya. Jadi untuk menilai sesuatu itu boleh atau enggak harus tengok ya. Tengok akadnya teman-teman ya. Gitu. Ustazah apa hukumnya kalau wanita motong ayam? Well, kenapa? Nggak masalah, no problem ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Aku udah buat ribuan video di TikTok aku untuk teman-teman semuanya dan udah buat ratusan video di channel aku untuk teman-teman semua. Teman-teman tinggal nikmati aja sambil masak dengerin ceramah-ceramah aku yang ada di channel aku, subscribe channelnya aku. Yang baru mampir coba dilihat video-video panjang di channel aku itu semoga membantu ya. Kita udah bahas banyak hal tentang jamak qashar, tentang zakat, tentang hibah, wasiat, semua udah kita bahas ya teman-teman. Tinggal teman-teman lihat aja ya di channel aku untuk video panjang ke channel ya, karena di TikTok nggak bisa video panjang ya teman-teman ya. Istilah baru, wow, iya siap Mbak Indra. Assalamualaikum. Tadi pagi aku ada darah di celana dalam, tapi sampai malam ini belum ada lagi. Apa itu masih haid? Kalau bukan dalam masa haidnya Mbak, gitu nggak haid ya. Tapi kalau dalam masa haid itu berarti haid ya. Kalau seandainya tidak dalam masa haid, maka teman-teman silahkan sholat aja. Tapi seandainya besok dia banjir ya udah berhenti aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus-terus ngingetin sampai paham. Kalau nggak paham, aku ulang-ulang. Jadi teman-teman yang sudah lama di kanal aku, minta maaf aku banyak mengulang-ulang karena itu pertanyaan teman-teman kita yang baru. Jadi kita ulang-ulang, kita hargai mereka yang baru follow, baru berteman, bersaudara di kanal ini. Oke, iya Mbak Ana, Mbak Harni, Mbak Yuliani, Mbak Soleha, Mbak Suartini, udah masuk waktu haid, ya udah berarti itu haid Mbak ya, jangan dipaksain sholat ya. Ustazah jika orang tua meninggal punya hutang, oke. Jadi apa jadi kewajiban anak? Bagaimana juga anaknya hidup susah? Orang tua meninggalkan hutang, maka dia adalah tanggung jawab ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya susah, maka dia balik kepada tanggung jawab orang tuanya. Tidak dibebankan dosa pada anaknya, hanya dibebankan pada orang yang berhutang. Ustazah kalau suami selingkuh berkali-kali apa masih bisa dimaafkan? Tergantung teman-teman semua. Kalau teman-teman masih bisa sabar, maka teman-teman sabar. Kalau nggak bisa, teman-teman punya hak gugat namanya. Hak gugat itu adalah hak seorang wanita apabila dia terzolimi. Ya, bisa ke pengadilan untuk dimediasi, disidang, apakah ingin lanjut atau berpisah. Ya, dimaafkan atau tidak itu pilihan kita ya teman-teman. Nggak ada troli, ada keranjangnya nanti ya troli. Nama baru geng, troli, keranjang kuning jadi troli ya, mantap juga ya. Oke, tapi sama-sama ada R-nya, nggak cocok lah ya kan. Ustazah kalau sholat jari-jari kelihatan sah nggak sholatnya? Mbak Siti, Mbak Nilam, teman-teman yang nge-give, thank you ya. Kalau jari-jari sholat kelihatan, kalau nggak sengaja tutup aja ya, kalau nggak sengaja tutup aja. Ustazah fidyah bertambah setiap tahun, apakah puasa itu sendiri bertambah harinya setiap tahun? Gimana Mbak Syita? Mbak Umi, Mbak Siti Waqiah, Assalamualaikum. Ustazah mau tanya zikir setelah sholat sunnah subuh ada nggak? Zikir itu terserah aja teman-teman. Zikir itu terserah aja teman-teman mau zikir yang mana, nggak ada masalah. Karena zikir bukan bagian dari rukun sholat. Duha 12 rakaat, 3 kali salam boleh kak? Nggak usah. Dua aja, lebih aman ya. Mbak Eli banyak mengulang sampai paham. Mantap ya. Keranjang lagi di jalan guys. Iya. Halo Mbak Naurin, zikir apa setelah sholat istikharah? Setelah sholat istikharah tuh banyak-banyak doa agar Allah Subhanahu wa taala menjawab semua hajat dan keinginan kita. Tapi kalau teman-teman mau tahu secara jelas doa setelah tarawih, setelah witir, setelah hajat itu ada di Majmu' Syarif ya teman-teman ya. Di buku Majmu' Syarif yang sering aku sampaikan di etalase 1 ya. Bisa dibaca aja, nggak usah dihafal, nggak apa-apa. Ustazah kalau lihat ustazah jadi semangat, mantap ya.
Masya Allah, ada yang bilang aku cantik guys. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ustazah, kalau kita lagi haid sholat terus ada yang lewat depan kita, bolehkah kita menghalangi pakai tangan kita? Kalau kita lagi haid sholat, kok lagi haid sholat guys? Gimana? Halo Mbak Nurasana. Oke, Ustazah, saya punya hutang sama teman, sudah lama banget sampai sekarang nggak pernah ketemu sama orangnya. Saya niat ingin bayar, cari ahli warisnya. Kalau nggak ada ahli warisnya, ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk membayar hutang saya kepada si Fulan. Ya, istri maksa cerai, bahkan menolak nafkah yang diberikan setiap harinya agar menjadi alasan. Bagaimana hukumnya? Oke Pak, bentar ya Pak. Istri maksa cerai, bagaimana menolak bahkan menolak nafkah yang diberikan setiap harinya. Itu tetap tidak jatuh cerai Pak. Kecuali Bapak ngomong cerai juga, ya. Tapi hati-hati kalau istrinya nanti mengadu ke pengadilan, maka nanti akan ada kemungkinan terjadi gugat cerai. Karena istri itu nggak bisa maksa-maksa cerai. Aku ceraikan aku, cerai nggak bisa. Istri itu kalau mau cerai repot, dia harus pergi dulu ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menjatuhkan talak untuk Bapak. Tapi kalau Bapak nggak mau, Bapak bisa pertahankan. Tergantung kasusnya apa, ya. Kalau dia maksa cerai, coba Bapak nggak mau, Bapak pertahankan, jangan dianggukkan, jangan emosi. Ya udahlah, kalau gitu cerai aja lah. Ah, kacau Pak, nanti cerai dia. Karena cerai itu cuman dari laki-laki aja, ya. Jadi banyak bersabar, ditengok masalahnya apa. Ketika dia udah lihat Bapak sabar, Bapak nggak mau cerai, tinggal kalau ada salah Bapak berubah, insya Allah semua akan lebih baik, ya. Oke, insya Allah semua akan lebih baik. Everything is okay ya teman-teman ya. Oke. Gitu ya. Ustazah mengakikahkan orang apa boleh yang sudah meninggal? Nggak ada ya, karena akikah harus potong rambut. Kalau udah meninggal, rambut siapa yang dipotong ya? Saya sakit ginjal, jika puasa Ramadan saya lemes, bolehkah saya membayar fidyah? Boleh teman-teman. Tapi kalau lagi haid, yang haidnya jangan dihitung. Misalnya teman-teman 1 bulan puasa Ramadan, 7 hari haid, tinggal 23 hari, tapi sakit asam lambung, setiap puasa sakit, ganti fidyah aja. 1,4 kilogram beras per harinya. Boleh diuangkan kali 23 hari, kasih ke fakir miskin. Misalnya 25.000 kali 23 hari. Oke, selamat tahun baru Ustazah, halalkan segala ilmu yang dikongsikan. Terima kasih ya teman-teman ya. Bagaimana kalau suami bekerja tapi minta dibayar sama istri karena istri yang dagang? Suami bekerja tapi minta dibayar sama istri karena istri yang dagang. Gimana? Belum nyambung aku. Ustazah, kalau lagi haid ikut taklim di masjid boleh atau tidak? Ada 4 pendapat ulama ya, ada 4 pendapat ulama. Adalah yang pertama adalah yang mengatakan bahwa wanita haid tak boleh masuk masjid 7 langkah sudah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk tak boleh duduk. Yang ketiga ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk asal tak menetes. Yang keempat ada yang mengatakan wanita haid boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Assalamualaikum, Nela lagi live, nanti disambung lagi. Gitu ya. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana. Zah, lutut sakit boleh nggak sholat duduk pakai kursi? Rasul pernah bersabda, "Shallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan." Kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa mustalqi fa ala jam. Kalau nggak bisa maka baring ya, dengan miring ke kanan. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak fa mustalqian. Kalau nggak bisa, aku terbalik-balik baca hadis, astagfirullahalazim. Shallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Kemudian fa ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Nah, untuk sholat dalam keadaan duduk ini boleh selonjor, boleh duduk di kursi, boleh kayak gimana pun, boleh. Nggak ada masalah, tidak akan kurang pahala sedikit pun ya. Ustazah, gimana cara biar istiqomah? Istiqomah itu adalah konsisten. Ciri-ciri orang yang istiqomah adalah risau hatinya kalau dia tinggalkan ibadah itu. Orang yang istiqomah bukan berarti nggak malas. Orang yang istiqomah tuh malas juga. Cuman orang yang istiqomah itu walaupun dia malas, dia tetap kerjakan. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Up and down. Cara biar istiqomah, cara pertama adalah paksakan melakukan ibadah itu 40 hari berturut-turut. Ya, kalau haid putus, misalnya putus tapi tetap lakukan hal yang serupa. Misalnya pengen istiqomah tahajud, terus 40 hari. Nanti
Kalau haid tetap bangun, zikir aja biar matanya terbiasa. Yang kedua adalah al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Kalau dia turun, paksakan. Gitu aja. Waktu dia naik, kerjakan. Waktu dia turun, paksakan. Apakah witir pakai kunut? Tidak harus. Witir tidak harus pakai kunut. Karena kunut bukan rukun sholat. Ustazah, tidur malam lebih baik keadaan gelap atau terang? Nggak ada syariatnya. Ya, mungkin di ilmu kedokteran lebih baik gelap. Tapi dalam ajaran Islam nggak ada. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kalau oke. Kalau hamil dan menyusui sudah bayar fidyah, fidyah aja. Kan fidyah itu tujuannya ganti puasa, ya. Ustazah, apa boleh uang anak yatim yang disimpan di pengajian dipinjam dulu? Harus? Nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada akadnya. Nggak boleh, itu uang jamaah. Saya haid sudah 2 bulan nggak berhenti darahnya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman periksakan ke dokter untuk sholat, tawaf, puasa, lanjut aja, ya. Aku cepat kali guys, cepat kali bisa dimengerti atau cepat kali aku ngomong. Ustazah, saya sholat isya selalu jam 2 atau 3 malam. Maksudnya biar saya bisa tahajud. 1000% kalau yakin bangun boleh, tapi 1000% ya. Zah, halo Mbak Nyi. Oke, saya biasa tahajud jam 3.30. Apakah itu termasuk sepertiga malam? Iya, sepertiga malam tuh terbagi 3, guys. Sepertiga malam tuh apa maksudnya, guys? Apa maksudnya? Ya. Sepertiga malam tuh adalah malam tuh terbagi 3. Jam 8 sampai jam 11 sepertiga malam pertama, 11 sampai jam 2 sepertiga malam kedua, jam 2 sampai jam subuh itu sepertiga malam ketiga. Jadi itu sepertiga malam, ya. Itu sepertiga malam, ya. Cepet kali dah, waduh udah. Maaf ya teman-teman ya, kalau kecepatan ya nanti aku ulang-ulang lagi ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Habis haid masih ada darah, belum bisa. Habis haid harus benar-benar bersih sampai keluar cairan putih baru bisa sholat ya. Assalamualaikum. Was-was saat sholat nggak harus diulang, nggak harus Mbak. Yang penting rukunnya dikerjain, Mbak baca Al-Fatihah kayak gitu ya. Zah, kalau mau sholawatan apa harus baca innallaha wa? Nggak harus ya teman-teman ya. Nggak harus ya. Zah, suami pelit, kasih nafkah lahir batin, digugat cerai nggak mau, hakim malah berpihak ke suami. Kenapa hakim berpihak ke suami Mbak? Karena biasanya dia melihat istrinya masih goyang. Istrinya masih nggak serius untuk berpisah. Sebenarnya kalau istrinya bilang, penggugat tetap melanjutkan gugatan kepada tergugat. Setiap sidang itu aja ngomongnya, penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan kepada tergugat. Itu hakim nggak akan bisa maksa. Nggak akan bisa maksa. Ya, jadi kenapa teman-teman sulit? Mungkin dia masih lihat kita galau, kita masih cinta sedikit-sedikit kayak gitu. Jadi biasanya untuk disatukan. Karena hakim itu misinya menyatukan, bukan memisahkan. Semakin banyak yang dia satukan orang yang mau berpisah, semakin tinggi poinnya sebagai hakim gitu ya. Jadi jangan suruh aku buat tutorial gugat ya teman-teman ya. Cuman biasanya kayak itu. Jadi sebenarnya kalau kita udah pengen nggak mau, hakim nggak bisa maksa. Kita sebagai warga sipil berhak menentukan nasib kita dan itu dijamin undang-undang. Ya, jangan suruh aku buat tutorial gugat ya. Oke. Pada akhirnya putus juga kalau kita pengen, iya, hakim nggak bisa. Tapi kalau kita nangis-nangis, kita kelihatan agak-agak cinta sedikit, wah itu dia puter-puter itu Mbak. Mbak Uni biasanya cuman ngomong penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan. Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatan. Itu tuh selesai, jalani aja. Ya, maaf Ustazah, kalau sholat witir dilakukan setelah azan subuh bareng azan subuh boleh tidak? Enggak bisa Mbak Ida. Witir itu batasnya sebelum azan subuh ya, sebelum azan subuh ya. Ustazah, berdosakah ketika kita ngambil uang kakek karena beliau tak mau kasih? Berdosa karena kakek bukan suami. Itu beda kalau suami pelit boleh ambil uangnya. Kalau suami pelit boleh ambil uangnya. Kebutuhan kita ya. Istri aku bisa ya di kursi tapi kesemutan ya. Why? Kenapa? Karena hari ini aku nggak gerak sama sekali, guys. Apa tuh? Suatu ketika istri Abu Sofyan ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Neti, senam dah. Udah teman-teman. Mbak Kres. Waalaikumsalam. Zah, bagaimana cepet banget tulisannya. Kayak mana nih caranya ya? Zah, sholat tahajud berapa rakaat? Boleh 8, 2, 2, 2, 2. Sesudah sholat rawatib, apa doa yang kita baca? Apapun. Kalau doa terserah. Ustazah gimana caranya supaya dapat suami yang baik dan sayang? Slebeo. Kalau tahu Mbak Tini juga pengen. Ustazah kenapa ortu saya suka ketakutan selalu di dalam rumah padahal tidak ada apa-apa dan selalu was-was. Suruh orang tuanya zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Bisa jadi jin, bisa jadi setan, ya bisa jadi macam-macam ya. Nah, jadi kalau teman-teman sulit ya, Ustazah mau baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhlukmu. Ya. Ustazah mau tanya kenapa sulit sekali menikah padahal sudah lamaran, apa ini ujian? Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu, tapi biasanya endingnya bagus ya. Biasanya mantap ya. Happy ending ya. Di scroll ke bawah, iya ini aku ke bawah kok teman-teman. Baca dan pegang juz amma saat haid boleh. Ya, merayakan tahun baru sebenarnya aku tidak anjurkan kalau pakai trompet, kan itu bukan budaya Islam. Pakai bakar-bakar juga bukan budaya Islam. Rayakan tahun baru dengan muhasabah ya, dengan mengingat kelebihan diri, kekurangan diri gitu ya. Kenapa duha tidak? Ya ada yang mengatakan 4-4 boleh, tapi jumhur ulama mengatakan 2-2 ya. Sholat tahajud apa harus tidur dulu ya? Tidur dulu baru tahajud. Itu bukan perkara sah dan tidak sah. Itu perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuman kurang afdol aja. Ustazah emang ada ya qobliyah asar? Ada Mbak. Ada qobliyah asar Mbak Nur Hasanah, tapi hukumnya sunnah, bukan sunnah muakkad. Dia kan sholat itu ada dua hukum. Sunnah itu ada dua. Sunnah muakkad dan sunnah biasa. Sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Sunnah biasa ya biasa. Ya, sholat rawatib itu kan banyak. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, di antara semua itu ada yang tidak muakkad ya, yaitu 2 rakaat sebelum isya dan sebelum asar ya. Assalamualaikum. Qobliyah asar bisa 2 rakaat bisa cukup lah. Hajat di siang hari waktunya kapanpun nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Sholat hajat jam 10 siang, jam 2 siang boleh. Doa yang bisa barusan dibaca bisa dibacain ke orang kesurupan nggak? Betul sekali bisa. Allahumma a'udzubika, ada yang bisa catat nggak guys? Yang udah hafal catat guys. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya. Ustazah akikah di usia berapa aja? Akikah pada umur 7, 14, 21 hari hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu sampai balik berakal hukumnya sunnah biasa. Kayak sholat 2 rakaat sebelum asar tadi. Ini doanya teman-teman ya. Ustazah thank you Mbak Tia. Ustazah bolehkah sedang haid masuk masjid untuk ikut kajian? Bisa. LOA jadi bahas nggak bisa ya, karena ada ulama yang membolehkan asal tidak menetes. Kita bukan bahas LOA Pak, jam 10 nanti kita cuman kita bukan membahas teori LOA-nya, bukan. Kita langsung praktek ya teman-teman ya. Oh teori LOA-nya sekedar teori ngapain? Nanti kita cuman menuliskan kesalahan di masa lalu, kemudian menuliskan harapan di masa depan ya. Kemudian kita tutup dengan doa penutup dan akhir tahun ya. Ustazah, apakah berdosa seorang ayah tiri kalau tak mampu membutuhi kecukupan anak tirinya? Tetap berdosa. Karena anak tiri dalam agama Islam tetap adalah anak kandung karena ikatan pernikahan antara dia dengan janda itu. Ya, tetap berdosa teman-teman ya. Halo Mbak Eva. Berdosakah kalau kita balas dendam dengan pelakor? Teman-teman perhatikan, beda ya, balas dendam dengan mendatangkan efek jerah itu beda. Pastikan teman-teman mendatangkan efek jerah, bukan dendam. Itu beda ya guys. Ini ada pelakor.
memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jera. Teman-teman bisa laporkan dia, itu bukan dendam, itu mendatangkan efek jera biar nggak banyak korban selanjutnya. Iya kan? Itu bukan dendam ya. Bahwa dendam itu beda dengan efek jera. Memaafkan bukan berarti menghilangkan efek jera. Jadi aku berbaik sangka teman-teman bukan dendam, tapi memberikan efek jera. It's okay, no problem. Ya, bukan bikin jera. Iya, iya. Zah, gimana menghilangkan dendam di dalam hati? Ya, menghilangkan dendam di dalam hati kalau mau tak caranya berbagi sama dia. Sakit waktu berbagi itu tapi sehat dia, guys. Oke. Ya, yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sholat fajar sama nggak dengan qobliyah subuh? Sama. Lebih utama sama itu juga dia Mbak D ya. Nah, waktunya setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Lebih utama mana, jamaah di musola yang dekat rumah atau di masjid yang akan jauh? Ya gantian aja lah ya. Jangan jauh-jauh kali pula nanti terlambat terus ya. Gantian aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini denger aku nggak nih? Asik nyatat aja ya Allah, aku udah kayak terowongan, udah kayak rudal Hamas cakap. Ngeri ya? Gimana hukum istri berselingkuh menggugat suaminya sendiri minta diceraikan? Ya berdosa lah. Dia yang selingkuh, dia pula yang minta cerai. Apalah nih gaya orang-orang nih, mantap pula gayanya ya. Tidak untuk ditiru adegan ini. Halo Mbak Aini. Ya, jangan lupa Zah bikin VT jera pelakor. Oh, mau kita bikin? Mati aku sama pelakor nanti. Bolehlah, siap. Ingatkan aku ya, Westi. Ya. Guys, pelakor itu kita punya sebagai istri, kita punya hak ini loh. Kita punya hak adu loh, hak aduan dalam undang-undang. Jadi hati-hati laki-laki. Perempuan itu boleh melaporkan kalau ada bukti bahwa pelakor itu bisa masuk kurungan 4 tahun penjara, guys. Namanya hak aduan. Mau kita serang pelakor? Yuk, terang yuk. Mari kita bahu-membahu. Enggak ya, astagfirullahaladzim. Ya, Zah, dosa suami sama minta maaf atau zikir dengan istighfar. Nggak bisa. Dengerin ya. Dosa sama suami minta maaf atau zikir dengan istighfar sudah dicukupkan dengan taubat? Nggak bisa. Dosa dengan suami harus minta maaf bang gitu. Nggak bisa. Mau teman-teman, dosa dengan orang lain juga kayak gitu, guys. Dosa dengan orang lain juga kayak gitu ya kan. Semangat banget Ustazah. Allah karim. Enggak ya. Iya, iya, Allah ya. Sulit sekali kesetiaan dicari ya. Oke, Mbak Dwi, Mbak Jasa, Mbak Dua, ya. Apa tadi aku mau bilang? Tadi mau jawab apa, guys? Tadi belum selesai itu yang aku jawab. Apa tadi? Apa tadi yang aku cakap apa? Lupa aku. Yang barusan tuh apa? Halo Mbak Bengyati, Mbak Eli, thank you. Iya. Kalau haid baca Quran yang terjemahan atau yang ada Latinnya masih bisa. Siap Mbak Astin. Oh, tentang dosa. Apa tadi ya? Lupa aku. Oh ya, dosa kita dengan orang lain dan dosa kita dengan suami gitu ya. Itu nggak selesai dengan sholat taubat, guys. Itu nggak selesai dengan sholat hajat. Nggak selesai ya. Dengan sholat nggak selesai sampai kita minta maaf. Pelakor sah. Iya. Iya. Ada kasus ya kemarin ya. Suaminya ini selalu maaf ya, katakanlah ini pelakor gitu ya. Istrinya udah ngingetin, gak mau diingetin, gak mau sampai akhirnya istrinya ini rela untuk dipoligami. Ini jemaahku ya. Istrinya rela untuk dipoligami, tapi suaminya ini nggak bisa nikah dengan pelakor ini karena orang tua dari pelakor ini tidak izinkan selama si suami ini masih dengan istri ini gitu. Ya, lalu istrinya bilang, abang jangan berduaan terus, kalau mau nikah nikah aja, nanti abang dosa, kayak gitu loh. Nah, tapi suami ini nggak mau, tetap aja video call dan lain-lain. Itu dosanya gimana ya?
Itu ngeri itu ya. Nah, makanya kalau seandainya si perempuan ini mau, dia bisa kasih efek jerat tuh ke pelakor itu tuh ya. Itu kena itu guys, namanya hak aduan ya, termasuk pidana. Cium tangan suami apa sudah termasuk minta maaf tanpa diucapkan? Iya. Cium tangan, kedip-kedip mata sikit itu udah minta maaf ya. Maaf ya Bray, gitu. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi dulu, siap. Zah ikut tetangga tahun baru Masehi. Kalau bakar-bakar, aku nih bakar-bakar yang aku nggak tahu guys. Bakar-bakar ini adalah budaya ya budaya non Muslim atau agama. Kayaknya cuman budaya lah. Kalau cuman budaya nggak ada masalah ya. Tenang masih ada bujangan yang jomblo. Wah, high quality nggak tuh jomblonya tuh? Saat haid apakah boleh berziarah ke makam? Kalau dia cuman budaya boleh. Kalau dia cuman budaya boleh. Ya kalau cuman budaya kan nggak ada kepercayaan dalam bakar-bakaran kan. Oh dengan bakar-bakar itu Yesus Kristus kan nggak ada. Boleh aja bakar-bakar ya, tapi jangan lama pula. Terbakar pula kita nanti ya. Oke, siap. Suami kok gengsi ya, minta maaf. Tanya sama suaminya. Kalau tanya sama aku, nanti aku tanya sama suaminya jadi susah ya kan. Ustazah gimana cara mengingatkan suamiku dengan bahasa yang baik? Ya, suami siapa? Kalau aku nanti yang ngajarin susah juga ya kan. Tebet-tebet kok gitu ngomongnya? Ustazah Nela yang ngajarin, kacau kita guys. Oke. Susah lah gimana caranya agar suami aku lembut hatinya. Mak nanyanya sama aku, suami-suami siapa? Kalau aku pula yang jelasin nanti kacau nanti urusan guys. Susah. Tutorialnya dari Ustazah Nela itu susah pula. Ya, oke. Kalau hidung selalu keluar darah, sholatnya sah enggak? Itu adalah najis ma'fu ya, yang dimaafkan ya teman-teman ya. Aku selalu minta maaf sama suami. Iya, minta maaf sama suami tidak usah sebutkan kesalahan kita. Maaf ya Bray, gitu aja. Ngapa minta maaf? Dada doh, gitu. Yang disebutkan salah kita pula, perang dunia ketiga nanti susah ya. Karena orang lain biasanya nggak siap dengan kesalahan kita. Oke, gitu. Nah, pengen suami ikut pengajian itu juga yang aku pengen guys. Di Indonesia, aku nggak tahu ya, di tempat aku ini ya, yang mengaji itu perempuan semuanya. Laki-laki sedikit orangnya kalau pengajian tuh guys. Padahal mereka banyak harus tahu bab talak, bab tanggung jawab, ya, bab etos kerja. Mereka harus tahu kewajiban menafkahi istri, kewajiban menafkahi anak, kewajiban memuliakan wanita. Tapi susah sekali tuh pengajian itu. Pokoknya habis subuh menjelang suruh, laki-laki perempuan, yang banyak perempuan. Jam 10 perempuan, jam 2 perempuan, jam 4 perempuan. Habis maghrib menjelang isya, perempuan laki-laki banyak perempuan. Itu problem kita itu. Ya, style life saja kenceng-kenceng. Nah itu sehingga kalau susah ya. Laki-laki tuh banyak nggak ngerti loh guys tentang bab talak, tentang bab itu. Nanti kalau diajarin egonya tinggi, iya kan? Siapa pula istri ngajar-ngajarin padahal dia tak tahu pula kayak gitu kan. Susah ya kan? Sedangkan aku aja merasa ketika kajian di suatu tempat itu ada bapak-bapak, itu pertanyaannya lain guys. Bapak-bapak online, offline sama guys. Pertanyaannya, Pak Ayah, iya kan susah gitu loh. Udahlah salah dia ini kok ngotot pula gitu loh kan. Untung berhadapannya dengan aku kan. Coba dengan yang di sebelah aja itu. Iya. Oke, pokoknya gitu ya. Nah, gitulah, itulah. Kita doakan 2024 bapak-bapak lebih banyak mengaji dibanding ibu-ibu. Amin. Masya Allah, tabarakallah ya. Gimana doa awal tahun? Nanti kita baca jam 10 buka live kita spill produk. Sekarang kita masih spill produk dulu. Ya, kemudian nanti baru teman-teman, ini kok kencang kali sih ngetiknya guys. Pelan-pelan apa guys? Aku pun lupa mau aku bilang sambil baca. Baca itu sambil cakap lain kepalaku, lain mataku, lain mulutku. Teman-teman, susah juga jadi host nih ya. Kayak gitu. Apa tadi aku mau bilang tuh? Ngetik aja nih orang. Kalau cuma langsung baikan sama suami Zah tanpa minta maaf, bagusnya biasakan budaya saling memaafkan. Ya. Aku tak mau ngomong apa nggak jelas lah tadi. Pokoknya gitulah. Aku mau ngomong apa, ini mataku nggak sinkron dengan kepalaku, dengan iniku semua. Coba lihat teman-teman duduk sini. Apa rasanya? Apa tadi mau ku cakap? Nggak jelas.
Siap Mbak Dewi. Halo. Tahan pakai jari. Wih, kalau tahan pakai jari Mbak, kalau ditahan pakai jari Mbak, nanti di bawah pas mic-nya mati, aku nggak ketara kayak tadi. Kayak tadi pagi, mic mati, 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 kayak gitu. Cara jauhin teman toksik gimana tapi satu profesi, ada kepentingan nggak? Kalau kita satu profesi, kita profesional aja. Ya, kalau dia toksik, wah hindari sebelum terlambat. Ya, teman-teman harus keluar dari orang-orang toksik. Ya, harus keluar. Ya, lupa terus, caklah jadi host cemana. Ya, lupa terus Ustazah, coba jadi host gimana jawab pertanyaan. Ya, beda kalau aku nggak baca pertanyaan, selesai sama aku semua. Lelaki emang susah minta maaf Zah, gitu ya. Gitu ya. Oke, obat jantung apa ya dok? Ciri-ciri teman toksik itu adalah teman yang kita susah menolak permintaan dia dan kita menerima hanya karena nggak enak sama dia. Tuh, itu toxic. Toxic relationship. Hubungan beracun. Racun ular berbisa. Contoh. Temannya aku makan malam lah. Aduh, maaf nih aku nggak bisa. Ah, lu sombong banget sih. Masa nggak bisa nemenin aku doang? Akhirnya kita pergi juga. Karena nggak enak sama dia. Itu toxic namanya. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita senang, tapi karena untuk dia. Itu toxic namanya. Tuh ya, yuk kita perkenalkan apa itu toxic relationship. Semuanya kayak gitu toxic. Kok nggak baca WA aku? Ya maaf, tadi aku lagi ke kamar mandi. Kok nggak bilang? Ke kamar mandi pun bilang guys. Ah, itu toxic itu. Kalau nggak bilang berantem, berselisih. Itu ciri toxic itu. Nah, gitu banget ekspresinya Kak. Ya, biar ditinggalin yang toxic-toxic itu. Hmm, kok aku centang satu, ya mana tahu aku itu sinyal, kok gitu sinyalnya, tanyalah sama sinyal, itu bisa ribut itu toksik ya. Zah, ikhtilat itu apa? Ikhtilat itu berduaan ya, ikhtilat itu adalah berduaan ya, berduaan membicarakan, lihat video aku tentang ta'aruf guys ya, ya tentang ta'aruf ya, ikhtilat itu berduaan, laki-laki perempuan bukan mahram, itu ciri-ciri toksik. Ya, makanya kalau udah punya temen agak toksik, teman-teman tarik ulur. Kadang dibalas chatnya, kadang nggak usah. Biasakan dia untuk hilang, kita kayak jelangkung tuh biasakan. Karena kalau teman-teman tahu dia toksik, teman-teman ngikutin apa maunya dia semua, selamatlah teman-teman bisa pergi, tak bisa pulang. Orang toksik tuh susah ditinggalkan. Kenapa? Dia susah ditinggalkan, nanti dia akan nyari lagi kita-kita. Toxic relationship. Nah, bukan ditinggalkan, tapi kurangi urusan dengan dia. Ya. Beda mahram sama muhrim sama ya. Ya, nanti dia jadi kayak gitu. Iya betul Kak, jelangkung dia. Ya, harus pokoknya toksis tuh yang kita melakukan sesuatu bukan karena kita happy, tapi karena ingin nggak enak sama dia. Ke rumah aku dong, aku mau curhat. Aduh, maaf nih aku ngantuk banget. Kamu masa gitu banget sih, kamu nggak setia kawan? Ujung-ujungnya kita ke sana juga. Ya, karena dia, bukan karena kita suka. Kalau karena kita suka, hajar. Ya. Oke, oke, siap Mbak, saya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara biar lambat komennya Mbak, saya aja. Ya. Caranya adalah munculkan keranjang langsung buyar kayak rudal Hamas ya. Zah, dalam satu organisasi ada yang nggak suka sama kita. Gimana caranya menghindari karena sering ketemu? Kalau nggak suka sama kita nggak usah dihindari. Selagi dia nggak nyakitin kita nggak ada masalah. Ya nggak usah dihindari. Ingin meninggalkan toksik dalam bentuk apapun, ya kayak gitu. Toksik itu payah guys, ujung-ujungnya teman-teman curhat sana, curhat sini, curhat sana, curhat sini, kita tinggalin dia datang, rempong. Repot banget teman-teman ya. Hati-hati, harus disikapi tutorial menghadapi orang toksik. Itu banyak kali lah ya kan, tadi pagi tutorial marah pakai dosis ya. Tutorial menghadapi banyak kali PR ku ya. Buat tutorial toxic video guys. Tutorial menghindari toxic relationship. Mantap ya. Tutorial mendatangkan efek jerah bagi pelakor. Wah, hati aku. Tutorial, nah itulah pokoknya. Oke. Ustazah, apa benar jika ada teman yang pernah menyakiti perasaan kita perlu dijauhi? Enggak. Tidak harus dijauhi. Kita yang harus mengurangi rasa sakit hati kita. Lebih mudah merubah orang dibanding merubah diri kita sendiri. Ya. Ya, ingatkan aku nanti ya teman-teman ya. Ingatkan aku yang tersambung sama aku, ingatkan aku ya di chat untuk
buat tutorial. Tutorial. Allah karim ya. Oke. Saya sudah menghindari teman kayak gitu, rasanya adem banget ya. Nggak ada salahnya sesekali kita sendiri daripada bersama.